Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa saham yang ditanyakan teman-teman ya. Jadi saya langsung menuju ke bahasan saja. Ya, saya langsung ke bahasan aja ya teman-teman. Ini adalah beberapa saham yang ditanyakan teman-teman. Jadi sempat saya list. Yang pertama adalah Breeze teman-teman. Breeze saat ini dia masih berada di tepat di supportnya teman-teman di sekitar 1510-an, di mana support Breeze saat ini penting ya teman-teman. Ini penting yang area kuning ini. Kenapa penting? Ini adalah 38 retracement. Ya, artinya suatu tren naik itu ada dua hal penting. Ada hal penting yaitu kalau dia ada batasan di sini, koreksi yang mana hanya sampai di 23 atau 38 dan dia mantul, dia itu berarti trennya itu terkoreksi sedikit saja dan kemungkinan besar lanjut naik. Tetapi bila terkoreksinya di bawah 38 dan closingnya meyakinkan di bawah 38, atau meyakinkan tuh berarti closing di bawah 38 atau di bawah 1510, makanya di sini kunci di bawah 1510 itu kalau dia closingnya meyakinkan sekali di bawah itu, maka ada target di sini. Apalagi bila penurunan ini didorong oleh volume ya, jadi ada target di sini. Jadi di sini nih saat ini untuk Breeze ini kuncinya di 1510, ini kuncinya. Kalau dia nggak kuat itu, umumnya orang antri itu memang di 50. Tapi lihat dulu candlenya besok, kalau candlenya itu turunnya meyakinkan sekali dengan volume, bisa-bisa targetnya itu langsung ke sini ke 61 retracement di 1400-an ya teman-teman. Jadi kuncinya pokoknya di 1510 untuk Breeze. Harus kalau dia breakdown dengan meyakinkan sekali bisa ada target ke bawah. Dan sebelumnya kan memang juga sudah sampai di 50 retracement. Kalau kita lihat secara tren volumenya juga belum muncul. Dan dari tren MACD sendiri, momentum sendiri memang masih bermain di bawah 0, jadi memang momentumnya masih lemah. MACD-nya juga cenderung di bawah 0 dan masih flat, seperti belum ada kecenderungan seperti itu. Jadi ini barang memang ya boleh dibilang masih belum kemana-mana ya sementara di situ. Tapi kuncinya itu tadi 1510 itu kalau jebol bisa sampai ke 1450 dan 1390 atau 1400. Kemudian Bird teman-teman, Bird ini adalah dari sektor transportasi. Ini barang kan kemarin sempat turun ya, sempat turun cukup dalam. Ini seperti ada berita apa gitu ya, silakan dicek dulu. Coba saya bikinkan dulu. Di sini kita coba lihat sekilas dari pergerakannya. Kita coba bikinkan trend base ya, bukan trend base, kita bikinkan ini apa? Trend channel. Jadi saya coba ambil titik yang paling banyak dilewati. Nah, titik ini paling banyak dilewati teman-teman ya. Lalu coba saya tarikkan di sini. Perkiraannya saya ambil titik yang paling banyak dilewatin ya. Ya seperti ini atau ya bolehlah seperti ini. Nggak apa-apa yang paling banyak dilewati supaya valid ya. Terus di bagian tengahnya juga saya kasih 1. Jadi perkiraannya seperti itu. Nah, kita ngelihat dulu dalam tren paling pendek aja. Ya, tren paling pendek untuk Bird itu kita ambil dari ini adalah swing high-nya ya. Kemudian ini adalah swing low-nya. Fungsinya kita melihat tren paling pendek ini supaya fokus kita hanya di area pendek ini aja. Kemudian kita tarik Fibo-nya seperti ini. Pergerakan dari Bird untuk hari ini teman-teman. Untuk hari kemarin itu dia ada upside, di mana memang setelah turun tuh dia ada konsolidasi di sini dan tidak turun lebih dalam dari itu. Dan juga setelahnya dia bisa break resistance di 1425 teman-teman. Volumenya sih masih belum mendukung.
Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan MACD itu kira-kira di sekitar 3 hari bursa yang lalu sudah entry. Ya, kalau MACD saya yang biasa saya gunakan di sini, jadi kisaran di 3 bar dia mulai bergerak dari dasar, itu adalah sudah mulai entry. Memang sangat spekulatif ya teman-teman. Memang sangat spekulatif. Nih. Jadi di sini kalau yang pengguna MACD yang biasa saya gunakan itu, ini adalah bar 1, bar 2, bar 3. Jadi kira-kira entry-nya ya di tanggal berapa ini? Di tanggal 30-an Agustus. Tanggal 30-an Agustus, teman-teman. Kalau menggunakan MACD itu entry-nya sekitar 30 Agustus. Untuk momentumnya itu cross up-nya di sekitar tanggal 2 September di sini ya. Di situ kalau 30 Agustus itu berarti kalau kita cek 30 Agustus itu di 4 hari bursa yang lalu teman-teman. Jadi di kisaran harga 1360 sampai 1400-an. Jadi ya kalau teman-teman menggunakan MACD ini tentu mendapatkan titik entry yang lebih cepat ya. Lebih cepat, tapi sekali lagi ini cukup spekulatif. Dan teman-teman bagaimana bisa menggunakan MACD seperti yang barusan saya jelaskan, silahkan lihat video saya tentang waktu yang tepat menggunakan MACD teman-teman. Di situ sudah saya bahas secara jelas sekali ya. Jadi di tanggal 30 tuh di sini, di candle yang merah ini ya. Itu adalah TBIG. Saat ini tersaring di scanner saya, dia ada upside. Dan ini dia juga resistan 1425 berhasil dilewatin. Kemudian ada MA 200 di 1460-an teman-teman ya. Berikutnya resistannya 1485. Kemudian kita lihat dulu TBIG. TBIG ini dalam tren naik ini ya teman-teman. Dia koreksinya udah ekstrim, sudah sampai 78. Nah saya belum yakin apakah dia akan rebound ini, tapi ini udah 2 harian dia ada upside. Jadi coba saya tarik Fibo-nya aja. Untuk TBIG teman-teman, ini resistan yang teman-teman perhatikan ada di 2925. Itu aja dulu 2925 karena ini resistan pertama aja masih belum dilewatin, tapi namanya orang yang mau dapat barang harga bawah itu biasanya kan akan mencoba untuk agak spekulatif seperti itu. Jadi berani masuk agak cepat, tetapi sekali lagi kalau misalkan salah ya berani balik. Kalau kita lihat sebenarnya dari MACD-nya sih belum begitu jelas teman-teman. Karena dia masih bermain di bawah dan memang ada kecenderungan slope-nya positif. Momentumnya juga cenderung menguat ya. Tetapi di sini dorongan volumenya sepertinya kurang ya. Kurang kencang seperti itu. Jadi di sini juga belum begitu kencang. Kalau teman-teman sekali lagi kalau menggunakan MACD sekali lagi ya bisa sangat spekulatif ya. Karena seperti di sini kalau kita lihat di sini ini 3 bar sudah naik dan memang di saat itu dia naik di sini tapi kemudian turun lagi. Kenapa? Karena slope-nya ini masih cenderung turun teman-teman. Di sini ketika harga turun volume juga turun. Jadi ini ketika harga naik kemarin memang tidak dilanjutkan dengan dorongan volume. Jadi sebenarnya di sini nih dia masih konsolidasi, volumenya yang tetap aja sehingga indikatornya nggak mampu terangkat semua teman-teman ya. Dan di sini momentumnya pun justru cenderung melemah ya, lower low-nya momentumnya sehingga inline ya, harga turun, tenaga turun masih belum angkat seperti itu. Kalau sekarang memang dia MACD-nya juga sudah ada perbaikan jauh, cuman ya sekali lagi hati-hati ini juga barang cukup rapat dan masih belum bisa ngelewatin resistannya dia yang pertama ya. Kemudian kita tengok dulu untuk Golden Energy teman-teman, SMMT. SMMT ini saat ini dia berada pada area kuning ini adalah support yang cukup terbaca teman-teman.
Artinya udah berapa kali? 1, 2, 3, dan di sini ada demand area di situ. Coba kita lihat dulu, ini IPO-nya kan 500, sekarang 790 teman-teman. Coba kita tarik Fibo-nya dulu. Kita tarik Fibo-nya dulu untuk ngelihat. Dan di sini saya akan gunain yang paling pendek ini aja dulu, ya. Kita tarik tren ini dulu ya teman-teman. Resistan pertama masih belum ya teman-teman, di 805 resistan pertama. Kemudian ada di 855. Itu untuk SMMT, kita lihat dulu indikatornya masih, volumenya masih kurang jauh ya, hati-hati. Ini sekedar trading idea teman-teman ya. Setelah itu MTEL teman-teman. MTEL ini IPO-nya adalah 800. IPO-nya dia ada di 800 ya, IPO ada di 800. Terus harganya sekarang sudah ngelewatin IPO-nya sedikit. Dan ini ada kecenderungan naik. Dan ini sektornya bagus, telekomunikasi. Ya, jadi sementara kita pantau dulu aja pergerakannya. Karena memang dia kan baru saja rebound dari dasar. Dia sempat sentuh di 640, tapi cukup oke walaupun pelan-pelan dia rebound. Cuman ini barang ketemu resistan cukup sering. Dan bentuk candlenya ini apa ya? Agak aneh seperti ini. Jadi ya kita lihat aja ketika dia terkoreksi. Sementara saya hanya sampein itu aja karena ini juga hitungannya masih baru ya. Masih baru. Ini secara indikator juga belum begitu bagus. Cuman teman-teman bisa lihat ini volumenya ada pergerakan kenaikan volume yang cukup lumayan ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk MTEL-nya ya. Kemudian IMJS teman-teman, IMJS ini walaupun secara chart jelas sekali masih long down trend, ya. Saat ini dia berada di area-area dekat-dekat supportnya, ya, dekat-dekat supportnya. Coba kita lihat dalam weekly-nya, dia berada pada area support ya, ada demand di area situ. Nah, terus karena ini pergerakannya juga sebelumnya pernah tinggi, jadi jangan diambil tren paling besar, kita ambil tren yang paling pendek aja dulu. Dari tren paling pendek itu kira-kira nanti bagaimana seperti itu. Kalau sementara sekarang resistan dia di 325, 324 lah. Belum mampu, dia tepat aja di resistan sekarang 324. Target sementara ke 50 retracement-nya di 343 teman-teman, 343. Secara kondisi ini indikatornya masih belum ke trigger ya. Ini dari sini jelas kelihatan bahwa indikatornya nggak kemana-mana, volumenya nggak kemana-mana. Jadi rentang gerak dari IMJS ini sempit ya. IMJS ini rentang gerak sempit, saya sampaikan ini cukup harus teman-teman perhatikan juga. Walaupun secara pendeknya seperti ini ada upside, tapi rentang geraknya dia sempit. Berikutnya adalah Pakuan teman-teman ya. Pakuan ini analisa saya hanya dari 430 ya, sampai di 510. Jadi dalam tren dia naik teman-teman, ini dia mengalami koreksi atau retracement di 23, supportnya yang pertama, dan nyampe di 38 retracement. Dan sekarang dia sudah cukup, istilahnya cukup mampu bertahan di atas 38 retracement, artinya kalau ke depan dia koreksinya nggak lewat dari 38 atau nggak lewat dari 478-an, ini berarti, dan dia kemudian bisa naik lagi, berarti tren naik ini cukup terjaga seperti itu. Kita lihat dulu dia mampu nggak ngelewatin resistannya di 510. Di dalam bentuk weekly-nya ini memang seperti ada triangle, pola AB-AB seperti ini. Dan harganya sekarang di kisaran tengahnya atau di 50 retracement dari tren itu teman-teman. Kemudian GoTo ada permintaan untuk bahas GoTo. GoTo ini ya dia support terdekatnya sekarang di 274. Ya, 274. 274 itu supportnya ini adalah harga yang kemarin. Kenaikan GoTo kemarin tuh kepentok ya, teman-teman. Di 345 itu kepentok di 50 retracement. Ini memang saktinya 50 retracement itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa jadiin alert ya kalau saham-sahamnya naiknya sampai 50 atau turunnya apakah sampai 50. Nah, kita lihat nih dari sini.
Kalau dari bawah ini ke atas, harga sekarang ini sedang berada di mana? Coba saya akan gambarkan. Harga sekarang ini juga di antara 61 sampai 50, teman-teman. Nah, kalau ngelihat seperti ini, berarti rentang gerak dari si GoTo ini memang berada di antara area konsolidasi 61 sampai 50, teman-teman. Ya, di sini. Yang saya gambarkan ini 61 sampai 38 di sini. Ya, jadi sementara ruang gerak dari GoTo itu kalau saya paskan di Fibo-nya adalah di 270 ya sampai kisaran 325, tapi karena dia sempat lebih dari itu berarti ya 270 sampai 274. Ya, sekarang lihat aja dalam berapa hari ke depan supportnya 275 270 itu. Sementara itu kemudian ini saya satukan, ada yang nanya, "Pak, trio metal kok melempem?" gitu ya. Trio metal melempem, coba kita lihat dulu memang kalau harga komoditas ini memang saya dari dulu-dulu sering bilang harus hati-hati ya, karena kadang pergerakannya kan agak lagging dengan market kita. Artinya begini teman-teman, kadang bursa komoditas yang bersangkutan yaitu metal seperti itu lagi naik di luar, tapi kadang kan market kita lagi tutup. Nah, besoknya ketika kita seharusnya mendapat apa istilahnya efek positif dari kenaikan komoditas tadi, ternyata market kita baru buka dan harga di komoditas kan juga sudah bergerak naik turun lagi seperti itu, jadi nggak jadi naik seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang untuk harga komoditas nih teman-teman, untuk harga komoditas yang dimaksud yaitu nikel permetalan seperti itu memang kondisinya juga lagi turun ya, lagi turun. Dan kalau kita lihat juga negara lain di luar itu kebanyakan sedang mengalami inflasi ya, seperti itu, dan diobati dengan kondisi yang cenderung menaikkan suku bunga ya. Jadinya adalah bisa dimungkinkan adanya perlambatan ekonomi. Ya, selain juga kebutuhan metal juga kalau ekonomi melambat biasanya kan juga berkurang. Dan juga dari data Amerika kemarin teman-teman kita bisa ngelihat tingkat penganggurannya sebelumnya 3,5 menjadi 3,7, artinya meningkat, dan juga upah non-farm payroll-nya juga yang dibayarkan turun ya, seperti itu. Indikator ini adalah salah satu indikator ekonomi penting ya. Indikator ekonomi penting selain indikator yang lain. Jadi sementara untuk saham-saham terkait metal memang saya cenderung agak berhati-hati teman-teman. Lebih suka ke sektor-sektor batu bara, tapi saham-sahamnya juga yang utama ya, saham Indo Tambang Raya, PTBA, Adaro seperti itu. Jadi untuk Antam, Incotin sama, hitungan sampean saya, penjelasan saya seperti itu ya, sama. Kenaikannya kemarin pun juga kepentok di 50 retracement ini untuk Antam ya. Terus terkoreksinya sekarang juga sampai di 50 retracement untuk Antam. Untuk Inco kenaikannya memang Inco itu kemarin juga sampai di kisaran 50-an retracement lebih sedikit. Terus koreksinya sekarang juga udah ngelewatin 50 retracement lebih sedikit dan juga sampai di MA 200-an. Jadi rata-rata memang terkoreksi. Untuk Inco memang ada target ke 5.600-an teman-teman di 61,8 retracement. Untuk TINS kenaikan kemarin belum kepentok di MA 200 saja, belum sampai di 50 retracement. Jadi istilahnya kenaikannya belum kenceng, tapi penurunannya juga belum kenceng juga. Penurunannya juga belum ngelewatin 38. Naiknya juga nggak kenceng, turunnya juga nggak kenceng, begitu ya. Kemudian MDKA teman-teman, MDKA ini terkoreksi break dari 38 retracement sehingga ada target di 61,8 retracement teman-teman di 3.800-an. Kemudian untuk Medco teman-teman, kalau Medco kita harus lihat juga harga komoditas ya. Komoditas minyaknya di berapa? Crude oil lagi 87 teman-teman ya. Minyak ada di 87, turun ya. Turun ya. Ya turun ini cukup penting untuk minyak karena 87 86 ini support ya. Kalau dia break dari situ kemungkinan juga saham-saham terkait energi ini masih akan turun ya. Nah, kalau kita lihat kemarin sebenarnya perlawanan dari Medco masih cukup oke karena dia masih selama dia naik ini teman-teman.
koreksinya itu nggak sampai di 38, belum sampai di 38. Nggak tahu mau sampai atau enggak, itu tergantung juga dengan kondisi regional dan harga minyak ya. Seperti itu. Kemudian Penin Bank, Bank Penin Indonesia teman-teman, ini juga kemarin kan sempat kenceng. Ini supportnya dia itu udah dites ada di 1930 teman-teman. Berikutnya di 1700-an. Kalau kita lihat dalam weekly-nya ya memang sama, dia kenceng juga kenaikannya. Ya, saham-saham yang naik ini kita perlu cek supportnya ya. Sekarang sih udah ada di support ya, support candle sebelumnya. Tapi kalau Fibo ada di 1930, kemudian 1700-an. Ya, kita tunggu aja karena ini barang kan baru baru naik kenceng ya, biasa terus ngalami koreksi. Kalau kita lihat hanya dari sini aja 50 sampai sini, koreksi dia sekarang ini, kalau sekarang ini memang dia itu closingnya di bawah 2000 teman-teman. Di mana 2000 itu ada 38 retracement. Berarti teman-teman perhatikan di 1904, 1900-an dan 1800-an. Itu kalau kita cari dari koreksinya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Beberapa saham yang diminta teman-teman untuk saya bahas. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.